Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mukhtasar Bayan. Masya Allah, sumur air Zam-Zam yang menakjubkan. Bagi seorang yang telah menunaikan ibadah haji atau umroh, terasa kurang lengkap jika tak membawa air Zam-Zam ke tanah air sebagai oleh-oleh atau buah tangan. Air Zam-Zam diyakini bagi umat Islam membawa keberkahan bagi yang meminumnya. Sumur air Zam-Zam terletak sekitar 11 meter dari Ka'bah. Diperkirakan air ini setiap hari dipompa sekitar 11 sampai 18,5 liter per detik. Dari mata air ini terdapat celah ke arah Hajar Aswad dengan panjang 70 cm dan tinggi 30 cm di samping celah lainnya yang menghasilkan air. Menurut catatan sejarah, dahulu ada bangunan 8,3 meter kali 10,7 meter antara tahun 1381 sampai 1388 Hijrah. Bangunan tersebut dibongkar guna memperluas tempat tawaf. Sedangkan tempat air minum Zam-Zam dipindahkan ke ruang bawah tanah. Di bawah tempat tawaf dengan 23 anak tangga yang dilengkapi dengan pendingin udara atau AC. Para ulama meyakini bahwa kehadiran sumur Zam-Zam tak bisa dipisahkan dari rangkaian sejarah Nabi Ibrahim, peletak dasar bidang ketauhidan bagi umat manusia di bumi. Ketika Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail meninggalkan keduanya di sisi Ka'bah dengan dibekali air dan kurma. Kemudian beberapa lama persediaan makanan habis, maka Siti Hajar dalam suasana panik lalu naik ke Bukit Sofa dengan harapan ada seorang yang dapat memberi pertolongan. Namun tak seorang pun nampak dilihatnya. Hajar lantas lari ke Bukit Marwah dengan harapan serupa, tapi tak juga terlihat orang. Kemudian ia berlari antara Sofa dan Marwah. Barulah pada putaran ketujuh ia mendengar bunyi yang ternyata malaikat tengah mengepakkan sayap. Muncullah mata air. Lalu dari situlah Hajar minum dan menyusui anaknya Ismail. Ketika datang kabilah dari Yaman disebut kaum Jumhur, kesucian Ka'bah tercemari, mata air Zam-Zam mengering. Beberapa abad air sumur Zam-Zam menghilang. Baru pada masa Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi SAW, sumur digali kembali. Penggalian didasarkan pada satu mimpi. Kesungguhan dan kesabaran Abdul Muthalib dan para pembantunya. Akhirnya sumur air Zam-Zam berair kembali. Seterusnya pemerintahan di Arab Saudi menaruh perhatian besar terhadap sumur tersebut. Dahulu air Zam-Zam diambil menggunakan gayung. Sekitar tahun 1373 atau 1953 digunakan pompa yang kemudian dialirkan ke kran-kran yang ada di sekitar Masjidil Haram. Karena keutamaannya, air Zam-Zam tetap diburu. Air Zam-Zam diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Karena itu pula air Zam-Zam menjadi penentu hidup dan berkembangnya kota Mekah. Bukti nyata pemberian Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat besar bagi Masjidil Haram. Zam-Zam adalah sebaik-baik air di permukaan bumi, air yang digunakan malaikat Jibril untuk mensucikan hati Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW pun memberkati dengan air ludah beliau yang kemudian berfungsi sebagai makanan, sekaligus obat segala penyakit. Masih banyak lain dari keutamaan minum air Zam-Zam, apalagi diminum dengan adab yang benar. Namun belakang ini karena banyak umat Islam mengetahui keutamaan air Zam-Zam itu,
ada pihak lain yang memanfaatkan sebagai upaya mencari keuntungan. Dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.